Mengejutkan, kritikan untuk Jokowi. Najwa Shihab, kalah bukan pilihan. Sebelumnya Jokowi disentil Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, bicara lebih menohok merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat berdamai dengan virus corona. Menurut JK, virus corona sungguh tak bisa diajak berdamai. Bisa saja, mati itu orangnya. Virus ini kan ganas dan tidak pilih-pilih siapa. Tidak bisa diajak berdamai. Berdamai itu kalau dua-duanya mau. Kalau kita mau damai, tapi virusnya enggak, ya gimana? Kata JK dalam diskusi webinar Universitas Indonesia. Menurut JK, istilah yang tepat adalah kebiasaan hidup yang harus diubah selama wabah virus corona. Misalnya, menggunakan masker, cuci tangan secara rutin, dan hidup menurut protokol kesehatan lainnya. Tapi bukan berarti kita berdamai. Enggak, karena resikonya mati. Tegas Yusuf Kala. Menanggapi hal tersebut, presenter kondang Najwa Shihab meminta masyarakat tidak menyerah dalam berjuang menghadapi COVID-19. Ajakan tersebut disampaikannya lewat unggahan akun Instagram miliknya, @Najwa Shihab. Pertama, Najwa mengulas kembali soal beragam peristiwa yang menyisakan rasa kecewa dan jengkel di dalam jiwa. Peristiwa tersebut mulai dari keramaian kerumunan orang di seremoni penutupan gerai McD di Sarinah, Jakarta, Minggu 10 Mei. Lalu, penumpukan calon penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis 14 Mei. Dan ketika ada kerumunan di berbagai tempat yang kita saksikan di hari-hari ini, memang bisa membuat kita patah hati, kata Najwa. Patah hati ketika melihat video kerumunan di seremoni penutupan McD Sarinah, dan juga melihat antrian penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang berdesakan. Imbas kebijakan pemerintah Jokowi membuka kembali operasi seluruh moda transportasi, termasuk pesawat terbang. Atau kesal melihat hal-hal mirip lainnya yang kita temukan di berita dan media sosial, sambungnya. Merujuk peristiwa-peristiwa tersebut, Najwa mengatakan, orang yang merasakan kecewa dan sakit hati, berbagai keluhan ia terima. Banyak sekali pesan yang masuk ke Taya, kata Najwa. Curhat mereka merasa dihianati, pengorbanan yang sia-sia hingga pasrah terserah. Dua di antara beberapa keluhan yang diulas oleh Najwa. Warganet mengungkapkan rasa kesal mereka menahan diri di rumah, sedangkan beberapa warga lain seenak jidatnya melanggar aturan PSBB. Aku capek, Mbak, merasa sakit hati, merasa terhianati dengan orang-orang yang masih suka kumpul. Tapi gimana? Aku punya keluarga yang harus aku jaga. Mama harus minum obat dari apotek dulu, sementara dan nahan sakit karena menghindari yang namanya rumah sakit. Tapi mereka dengan egoisnya kerumunan tanpa adanya jaga jarak dan pakai masker. Kasihan orang-orang yang rela di PHK, nggak pulang kampung, dipotong gaji, dapat THR dicicil, tapi untuk memutus rantai penyebaran COVID, ucap akun Airin Yuna. Keluhan lain disampaikan oleh seorang perawat. Ia geram melihat perilaku masyarakat ngeyel, padahal dirinya berjibaku tak kenal waktu di garda terdepan melawan COVID-19. Percuma kayaknya kita di sini. Pakai APD selama 8 jam, menahan semuanya selama 8 jam, termasuk BAK dan BAB. Buang air kecil dan buang air besar. Nggak bisa bertemu keluarga. Buka puasa terkadang jam 8 malam, sahur jam 2 pagi. Pemerintah menganjurkan jaga jarak, pakai masker, dan tidak mudik. Tapi, kalian malah mengabaikan anjuran tersebut. Jangan puji kami di dunia sosial media, tapi di dunia nyata, kalian berkeliaran, serta pulang kampung seolah-olah baik-baik saja, ujar Ed Syafakirte. Selain keluhan di atas, terdapat juga keluhan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang merasa bingung atas kebijakan pemerintah. Najwa
kita sudah sejauh ini. Seusai membaca keluhan tersebut, Najwa memaklumi rasa kekecewaan yang timbul akibat perilaku sejumlah warga di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman, wajar jika perasaan-perasaan patah hati, marah, geram, wajar semua perasaan tersebut muncul, kata Najwa. Di tengah rasa kecewa dan kekesalan, Najwa tetap meminta agar masyarakat terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Namun jangan sampai melunturkan komitmen kita dalam memerangi penyebaran wabah COVID-19, ujarnya. Penting kita pahami bahwa kita sama-sama jaga jarak dengan tujuan yang sama, tapi motivasinya mungkin berbeda. Apapun motivasinya, kita harus mulai menyatukan komitmen, sambung Najwa. Najwa lalu meminta agar masyarakat tidak merasa putus asa dan kecewa dalam perjuangan melawan COVID-19. Tidak ada yang sia-sia ketika kita masih bisa melihat keluarga kita atau orang-orang terdekat kita sehat dan terjaga, ucap Najwa. Kita sudah sejauh ini, kalau bukan pilihan kawan-kawan, tandasnya. Bukan hanya Najwa, MUI tak main-main soal COVID-19. Pemerintah Jokowi segera hentikan kebijakan yang kontroversial. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti perihal kebijakan pemerintah yang simpang siur hingga membuat masyarakat bingung dalam bersikap. Salah satunya, kebijakan pelonggaran PSBB dan banyak dilanggar masyarakat. Wakil Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Muhyiddin Junaidi meminta pemerintahan Jokowi agar memiliki kebijakan yang tegas guna memutus mata rantai virus corona jenis baru COVID-19. Meminta kepada pemerintah agar punya garis komando yang jelas dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan sangat mendesak agar dihindari pernyataan-pernyataan atau kebijakan-kebijakan yang ambigu yang membuat rakyat semakin bingung, ujar Muhyiddin saat jumpa media secara virtual Rabu 20 Mei. Pihaknya kembali mendesak pemerintahan Jokowi agar mengutamakan nyawa masyarakat dibandingkan harus mengalah dengan COVID-19, lantaran telah melemahkan hampir seluruh sektor ekonomi. Kami juga meminta kepada pemerintahan Jokowi agar mengedepankan keselamatan jiwa raga, nyawa masyarakat bangsa Indonesia daripada sekedar penyelamatan ekonomi, tambahnya. Muhyiddin menilai adanya kebijakan membuka seluruh moda transportasi yang membuat masyarakat membludak di seluruh tempat hilir mudik merupakan kebijakan yang ingin membantu para pengusaha di bidang transportasi agar tidak merugi. Maka harusnya pemerintah sesuai dengan prinsip agama Islam, maqasid syariah adalah menjaga keselamatan nyawa lebih diutamakan daripada memperbaiki dan menyelamatkan ekonomi nasional, ucapnya. Semoga ini bisa didengar oleh pemerintahan Jokowi dan pemerintah untuk menghentikan segera kebijakan-kebijakan yang kontroversial, karena itu justru akan menimbulkan masalah, tutup Muhyiddin. Tak sampai di situ, PKB mulai kecewa dengan Jokowi. Pemerintah tidak punya skenario besar tangani COVID-19, malah bikin kekacauan. Belum ada grand design yang secara konkret solutif dari pemerintahan Jokowi dalam menangani wabah virus corona baru COVID-19 di tanah air. Hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan dan terbukti belum efektif menangani COVID-19. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, saat mengisi diskusi daring yang digelar CISDI bertajuk Kendali Penanganan COVID-19 milik pusat atau daerah. Sampai sekarang, saya belum lihat grand design pemerintah pusat dalam menangani COVID-19 ini. Nani sapaan akrab Nihayatul Wafiroh menilai grand design pemerintah pusat baik dalam rangka memproteksi kesehatan masyarakat maupun proteksi ekonomi belum terlihat jelas. Sejak awal mula diingatkan DPR pada pertengahan Januari silam, pemerintah cenderung mengabaikan masukan wakil rakyat dan pada akhirnya
masih juga belum terlihat grand design kebijakan yang konkret tersebut. Sehingga efeknya jadi luar biasa dalam pengambilan kebijakan, sesal politisi PKB ini. Apalagi ketidakkompakan pemerintah pusat dengan daerah. Belum lagi antara kementerian masih saling mengoreksi pernyataan satu dengan yang lainnya menyoal penanganan COVID-19. Contoh, tidak terpamparnya pemerintah pusat ketika tiba-tiba Tegal dan Papua melakukan lockdown sendiri. Padahal saat itu belum mengeluarkan COVID-19 ini sebagai bencana nasional, tuturnya. PSBB ini yang harus menentukan adalah pemerintah pusat. Ini hanya sekedar menjadi kebijakan saja. Tidak ada law enforcement yang kuat di internal sendiri. Sehingga memang belum ada grand design yang cukup kuat yang bisa mendelivery kebijakan-kebijakan pusat hingga ke daerah, ujar Nani. Bagaimana menurut pendapat Anda?